Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini tadi adalah I love my church ya. Gereja itu adalah wadah yang Tuhan beri bagi kita di dunia ini. Dan setiap orang yang percaya ya, kita harus datang ke gereja, saudara. Saya ingat dulu pertama kali saya bertobat, saya mengenal Tuhan Yesus itu lewat pencarian saya kepada Tuhan. Jadi saya terima Tuhan Yesus di kamar ya. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, lalu saya rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya rindu iman saya bertumbuh lebih dalam lagi. Bahkan bukan hanya bertumbuh, saya ingin berbuah. Tentunya itu ya, kita sudah tahu bersama iman kekristenan itu ya, percaya, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Tuhan ya. Jadi karena saya pengen bertumbuh, saya pengen mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, jadi saya cari gereja ya. Orang yang mengenal Tuhan ingin bertumbuh pasti cari gereja. Saya cari gereja Bapak Ibu. Waktu itu saya sampai pakai baju senam dari rumah cari gereja ya. Sampai di gereja ganti baju, habis itu ikut ibadah pulang ganti baju senam lagi karena takut ketahuan sama orang tua saya. Saya di gereja saya bilang saya ini bukan orang Kristen tapi saya pengen kenal Tuhan Yesus. Lalu mereka kasih saya Alkitab. Baca dulu ini, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Saya mulai bertumbuh dalam iman saya kepada Tuhan. Kenapa kita harus pergi ke gereja, saudara? Dulu ketika belum bertobat, ya jujur Bapak Ibu, yang suka judi, kalau hari Minggu itu hari yang ditunggu-tunggu buat apa? Ya, buat judi toh. Yang suka mancing mania, Bapak-bapak siapa di sini yang ikut mancing? Kalau hari Minggu ngapain? Mancing ya. Yang suka sepeda ya, dulu kalau hari Minggu boro-boro pergi ke gereja. Kita apa? Sepedaan. Pak Yuan dulu ngapain Pak kalau hari Minggu? Motor ya. Oh, yang motoran. Hari Minggu itu hari yang paling ditunggu-tunggu ya Pak ya. Ya, untuk mengisi apa? Hobi. Karena kita pikir kita kan sudah kerja nih dari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu itu hari yang kita tunggu-tunggu untuk kita melampiaskan semua hobi-hobi kita. Tapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita jadi tahu nih, oh hari Minggu ini kita harus ke gereja untuk beribadah, mengenal Tuhan Yesus, bahkan bersekutu. Kenapa kita harus bersekutu? Alkitab bilang, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita pergi ke gereja karena pertama saudara, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, coba deh di rumah sendiri mengurung diri terus di kamar. Ya, coba nggak usah lama-lama, 3 hari nggak ketemu orang, gila nggak? Ya, nggak gila sih Bu, tapi agak setengah gila. Itu satu bukti, makanya kenapa dibilang ciri-ciri orang stres. Yang pertama itu nggak mau ketemu orang. Itu orang kalau nggak mau ketemu orang berarti sudah stres ya. Suami nggak mau ketemu istri berarti. Jadi kita ini pergi ke gereja, kita ketemu orang, ya kita bersekutu bersama, itu ada sukacita kan? Amin Bapak Ibu. Iya dong, ketemu orang walaupun kadang nggak ngobrol, cuma salaman, halo apa kabar, sudah. Bahkan kita di gereja pun bertumbuh dalam komunitas-komunitas kecil yang namanya sel, grup atau apalah, kita di situ bisa bertumbuh bersama-sama. Ketika gereja mula-mula pertama kali ya terjadi waktu Yesus naik ke surga, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kamu harus pergi untuk memberitakan Injil. Tapi tunggu sampai Roh Kudus turun ke atasmu, baru kamu pergi untuk beritakan Injil. Dan kita tahu bersama, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai pergi memberitakan Injil. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dan ayat 42 dulu. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 42. Dikatakan di sana firman Tuhan, baca,
orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja mulai terbentuk, persekutuan orang percaya. Ya, gereja, eklesia, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Karena ketika kita sudah dipanggil Tuhan Yesus, kita udah nggak betah lagi. Masa kalau minggu mau dugem, minggu judi, ya. Sekarang kan sudah berubah. Bahkan waktu kita mengenal Kristus dan kebenarannya, komunitas kita pun berubah. Ya, berubah. Kita sudah nggak mau lagi duduk-duduk kumpul-kumpul dengan orang-orang yang dulu. Bukan apa-apa, bukan membenci mereka, tapi sudah tidak nyambung. Ya, dulu kalau duduk ngumpul omongannya kotor, ya toh. Omongannya itu rusuh, kalau ya omongannya itu aduh. Ya, tapi dulu kita senang di situ, bahkan kita nimpali. Nah, ketika kita mengenal kebenaran, ya Tuhan bilang kamu akan dipisahkan. Ya, jadi kita ini membentuk satu komunitas sendiri, akan ketemu orang-orang yang rindu cari kebenaran, dan kita mulai bertumbuh di dalam gereja. Di gereja tempat Anda dibaptis, ya. Kenapa? Karena kita perlu yang namanya kelengkapan surat-surat untuk kita bisa diakui, saudara. Nanti untuk menikah, untuk pemberkatan ke depan, semua perlu surat, ya. Menyerahkan anak, di Alkitab dikatakan kalau kita menikah anak harus diserahkan. Nah, itu di gereja. Tapi sekarang banyak orang kalau cuma mau kawin aja dia cari gereja. Ya, banyak yang datang, Bu, bisa berkati saya. Kenapa? Mau menikah. Pergi ke gereja lah. Nggak mau di gereja. Soalnya konseling pernikahannya 6 bulan. Ya, saya mau yang cepat aja. Oh, mau sama saya. Konseling pernikahannya 2 tahun. Lama amat, Bu. Iya, mending lama konseling baru nikah daripada cepat nikah habis itu konseling terus. Stres nggak kita? Ya, kenapa Anda ke gereja? Supaya bertumbuh. Mereka bersekutu mendengarkan pengajaran rasul. Kita tidak bisa hanya berhenti sampai dipercaya kepada Yesus. Kita harus masuk ke level yang berikutnya. Kita berakar dan bertumbuh. Kalau pengen bertumbuh harus berakar. Kalau pengen berbuah harus bertumbuh. Enggak ada sesuatu yang tidak bertumbuh itu akan berbuah, enggak mungkin. Semua yang berbuah pasti bertumbuh dulu. Ya, saya itu tanam lemon di rumah, saudara. Ya, masih kecil, saya siramin, saya kasih pupuk. Ya, setiap berapa hari saya siram, saya perhatikan, keluar bunga. Masih pendek begini sudah keluar bunga. Lemon, tiba-tiba keluar buah. Ya, kemarin saya petik 5 biji, lumayan lemon segini-segini, buahnya, airnya banyak. Seneng nggak kita? Seneng tuh, tanaman yang saya tanam ini kok menghasilkan buah, bisa dinikmati. Pagi-pagi saya minum sama madu, kunyit, jahe, serai, lemon. Bisa kita beli lemon di supermarket, di pasar bisa. Tapi kayaknya beda dengan lemon yang kita petik sendiri, yang kita tanam, yang bertumbuh di tangan kita. Nah, Tuhan itu maunya begitu, saudara. Yesus berkata, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting padaku yang berbuah, dia akan dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Tapi ranting yang tidak berbuah akan ditebang, dipotong, dibuang ke dalam api, dibakar. Orang Kristen jarang menyadari hal ini, bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi harus bertumbuh, bahkan berbuah di gereja. Saudara bertumbuh, mendengarkan pengajaran, karena sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kalau kita tertanam di gereja, maka kita di sana bisa bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, kita berbuah, saudara. Ya, berbuah lebat kita. Waktu kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengerti pengajaran, ya kita tahu, oh di gereja itu diajarkannya begini, oh begini. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik akan menghilangkan kebiasaan buruk. Amin. Waktu kita bergaul di
gereja, kita bertumbuh bersama, kita ngomong soal rohani, kita ngomong soal Tuhan, iman kita di bawah semakin naik tinggi. Nah, saya bingung kalau ada orang Kristen yang ngomong sudah bertobat, tapi masih gemar dengan kumpulan dugem, masih suka judi. Nah, ini dipertanyakan saudara, ini benar nggak dia itu sudah bertobat? Ya, karena kita pasti akan memisahkan diri. Jangan alasan saya dugem untuk mencari jiwa, Bu. Ya, bagus sekali kau ya, seperti serigala yang dikirim ke kandang serigala. Ya, bukan domba, bukan itu serigala berbulu domba itu ya. Padahal Yesus bilang kita ini seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi kalau ada orang yang pergi ke dugem ngakunya sudah tobat, itu serigala yang pergi ke tengah-tengah serigala. Ya, jadi nggak ada saudara. Ketika orang bertobat, pasti komunitasnya berubah. Dia lebih cinta pergi ke gereja. Yang kedua, kenapa kita harus datang ke gereja, mencintai gereja tempat kita bertumbuh? Karena di gereja itu karunia-karunia kita diaktifkan. Amin. Tuhan menciptakan kita semua dengan karunia yang berbeda-beda. Ya. Dan di mana kita bisa pakai karunia kita itu? Waktu kita ada di dalam gereja, tertanam di gereja lokal. Ya, disitulah karunia kita aktif, saudara. Coba kita baca Roma 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab sama seperti ya, Roma 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dengan siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Setiap kita diberi Tuhan karunia yang berbeda-beda. Jangan bilang gini, kayaknya saya ini tidak punya karunia. Semua kita punya, saudara. Cuma mungkin tidak terasa karena kita tidak tertanam dan tidak bertumbuh di dalam gereja. Ya, jangan bilang kita nggak punya karunia. Ya, kita semua punya karunia. Ada penasehat, ada pengajar, ya, tapi tidak ada karunia pengejek. Ya, jadi saudara kita semua punya karunia. Tapi mungkin tidak terasa selama ini karena kita nggak pernah tahu. Bapak-bapak, ya kalau saya lihat di sini semua bapak-bapak ini berhikmat ya. Mungkin punya karunia pengajar, kita nggak tahu loh Pak Yuan. Ya, bapak-bapak bisa nih jadi pengajar walaupun di rumah diajar sama istrinya. Ya, itu sudah takdir itu ya. Ya, tapi di gereja mungkin ya. Saudara siapa tahu punya karunia pengajar. Ya, karena pengajar itu beda sama khotbah ya. Pengajar itu lebih ya biasa orang yang pendiam, merasa saya ini pendiam Bu. Ya jadi saya ini kayaknya nggak ada, bisa loh bapak-bapak kalau ngajar ya itu berhikmat, dikasih karunia mengajar. Ya banyak nih saya lihat muka-mukanya bapak-bapak ini kayaknya pengajar loh Pak Yuan. Ya bisa dideteksi satu-satu ini ya, biar tahu nih pengajar ya atau tidak. Kita diberi karunia yang berbeda-beda. Saya ketika saya bertobat, saya kan ke gereja tuh. Lalu saya mulai aktif datang ke gereja. Lalu saya terpanggil untuk pelayanan. Karena orang yang berbuah pasti pengen mengaktifkan karunianya. Lalu saya melayani Tuhan, pertama kali pelayanan saya itu adalah saya mendaftar jadi pendoa syafaat di gereja. Ya, tidak semua orang bisa tampil di depan, tapi tidak semua orang juga ya di belakang terus. Ada waktunya kalau Tuhan tahu karuniamu Tuhan akan angkat, apalagi kau setia, ya.
Tuhan yang akan angkat dan promosikan kita. Tapi saya dulu pertama kali bergabung jadi pendoa syafaat. Di mana tempat saya? Di belakang mimbar. Ada ruangan kecil. Ibadah berlangsung 2 jam. Saya berdoa 2 jam di belakang mimbar. Saudara, puji-pujian saya di belakang Tuhan dalam nama Yesus. Jamah semua jemaat yang datang. Hadiratmu turun dalam nama Yesus. 2 jam gak berhenti berdoa. Yang ngantuk dalam nama Yesus, bangunkan Tuhan, tidak ngantuk. Yang lapar dalam nama Yesus. Karena banyak roh-roh yang mengganggu setiap kita lagi ibadah. Ya, yang ngantuk, yang apa itu serangan-serangan setan itu. Saudara sudah susah-susah datang ke gereja, bayar harga datang, pakai bensin, pakai apa angkutan dari di sini. Ngapain? Mendingan tidur. Nah itu kita dulu saya dulu pendoa syafaat di belakang mimbar. Jadi kalau 2 kali ibadah 4 jam saya di belakang berdoa. Lalu Tuhan mulai melihat kesetiaan. Saudara ingat cerita tentang talenta? Ada seorang raja tuan yang bepergian, dia kasih 3 hambanya. Yang 1 dikasih 1 talenta, yang 1 2 talenta, yang 1 5 talenta. Dia pergi saudara. Orang yang dikasih 5 talenta berkata begini, wah tuanku ini baik, aku dikasih kepercayaan lebih, aku akan kembangkan ini. Lalu dia kerjakan talenta itu, waktu tuannya pulang talenta itu jadi 10, 2 kali lipat. Yang dikasih 2 sama, dia bilang saya akan kerjakan biar tuanku seneng kalau pulang. Dikasih 2, tuannya pulang jadi 4. Yang 1 ini dasar pemalas. Dia bilang gini, saya cuma dikasih 1, mending saya tanam aja. Soalnya daripada nanti hilang, pulang saya dimarahin tuan saya, malah saya dipukulin, dipecat, begini, penuh negatif saudara. Dia tanam. Tuannya pulang, mana talentamu? Ya karena saya tahu Tuhan ini jahat, Tuhan ini begini, pelit lagi, saya dikasih cuma 1, jadi saya tanam. Maka tuannya itu murka dan berkata, hai hamba yang jahat, engkau tidak setia pada perkara kecil, jadi apapun juga yang ada padamu akan diambil. Tetapi kepada yang 2 ini yang mengerjakan, hai hambaku yang setia, karena engkau setia pada perkara kecil, aku akan percayakan perkara yang lebih besar. Ya, ayo kobarkan karunia yang ada dalam dirimu. Ya, kita harus melihat di sini ada orang-orang yang punya karunia itu, dia tuh nggak suka kalau ketemu orang. Ya, ada introvert, ada yang ekstrovert. Jadi dia bisa suka kalau ketemu orang. Ada saudara orang yang, bu nanti kolektor ya, nggak mau saya nggak suka ketemu orang. Nah yang begini jangan kau paksa. Ya, untuk kolektor itu juga harus lihat karunia. Taruh yang badan-badan besar begitu, yang kayak debt collector toh. Bawa kolektor supaya sambil melotot. Yang mau ngasih 20.000, ya Pak ampun Pak saya kasih 100. Itu juga karunia saudara. Ya enggak bercanda ya. Cuma maksudnya ya ada orang-orang yang memang introvert, nggak mau ketemu orang, ya taruhlah dia di pendoa yang tidak ketemu orang. Ya. Dan kita jemaat bertumbuh bersama di gereja, jangan juga, dan di gereja ini tempat kita diproses saudara, ingat ya. Karena dimanapun kita berada, yang namanya proses itu tetap ada. Untuk apa proses Tuhan izinkan? Mempertajam karakter kita. Ya, karena kita nggak mungkin berkenan kalau nggak diproses. Tapi ada orang-orang yang agak lain, datang ke gereja, saya udah nggak mau lagi ke gereja situ. Kenapa? Itu asyirnya tuh nggak senyum sama saya. Perkara asyir nggak senyum, kepahitan dia, pindah lagi dia ke gereja 1. Belum bertanam, udah dicabut lagi. Ya di sana ketemu lagi, itu orang ya, masa kolektan mukanya cemberut. Kau tidak tahu mungkin asyirnya itu lagi punya pergumulan, besok jatuh tempo. Jadi dia udah nggak bisa senyum, hidupnya berat. Ya, tidak semua orang bisa senyum terus Bapak Ibu. Tapi jangan jadi, memang kita akan ketemu banyak orang aneh, tapi setidaknya kita jangan jadi. Bilang kanan kirimu, jangan aneh kau. Ya, namanya kita bertumbuh bersama, ada gesekan. Ya, tapi mari kita jadi orang yang ya manis-manis aja lah. Saya dulu pernah di gereja, ada ibu-ibu pelayan di gereja itu. Dia tuh mut-mutan ya, tahu nggak mut-mutan ya? Kalau lagi mau senyum ya senyum, kalau tidak ya cemberut gitu ya. Kadang saya tidak tahu, tiba-tiba saya dimusuhin. Padahal saya juga nggak bergaul dengan dia, tapi kadang-kadang dia marah. Ya lalu, tapi saya cuek aja kalau dia marah, saya datang, halo Bu, shalom, apa kabar?
Ya, saya gituin saudara, ya biar sekalian gitu ya. Kalau mau ngambek kok. Jadi tapi saya tidak mau. Ayo kita menjadi orang-orang yang mau bertumbuh bersama. Ya supaya kita ini nanti ketika Tuhan datang, kita punya karunia itu sudah kita pakai untuk melayani Tuhan. Ya, disinilah kita akan diasah satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan bilang, ya ada orang yang dikasih karunia menasehati, ada yang karunianya memberi, ada orang yang mempunyai karunia pemimpin, ya. Tapi kita juga harus tahu diri, ya. Karena kalau misalnya suaramu fals, ya jangan mendaftar jadi singers, ya. Nanti itu bukan cuma jemaat yang puyeng, dengernya malaikat juga puyeng. Ya, jangan kau bilang kan Tuhan melihat hati. Ya Tuhan melihat hati, tapi jemaat mendengar dengan telinga. Ya, jadi kadang orang fals itu juga nggak tahu diri, saudara. Dia bilang, ada dulu Bu, saya mau daftar jadi singers. Coba nyanyi, ya. Bapak terima kasih. Ibu fals. Enggak loh, siapa bilang fals? Dia orang fals tuh enggak tahu kalau dia fals. Tapi yang mendengar itu sudah puyeng. Jadi ayo kita kenali karunia kita, talenta kita. Kita bayangkan saudara, kita tadi menyembah Tuhan dengan pemusik yang hebat ya. Kita dengar tadi pemusiknya enak kan saudara. Wah mereka bersemangat ya, apalagi yang main bass itu. Saya suka lihat gayanya itu saudara ya, melayani Tuhan. Kalau nggak masuk surga kebangetan loh Pak. Ya maksudnya kan udah ya all out gitu. Ya kita juga kan seneng toh. Coba bayangkan saudara datang terus nggak ada yang main musik. Terus karena nggak ada yang punya karunia musik, Pak Iwan aja main musik, bisa Pak? Puyeng kita. Kalau sampai Pak Iwan main musik. Jadi Tuhan itu kasih kita seperti tubuh dikatakan. Dalam tubuh ini ada yang jadi tangan, ada kaki. Kita kalau mau ambil sesuatu pasti pakai tangan. Saudara ambil tisu pakai kaki, bisa enggak? Stres. Ya, karena itu bukan fungsinya. Sebaliknya kita jalan pakai tangan, stres enggak? Stres. Orang kalau memaksakan diri bukan karunianya akan jadi begitu, saudara. Ya, jadi kita kenali karunia kita di gereja, kita bisa tahu. Ada sering kali tes karunia ya, kita bisa tahu karunia kita tuh apa. Oh menasehati, ini kalau ngomong kok enak ya didengar, berarti dia punya karunia menasehati nih. Oh dia punya karunia berkhotbah. Saya dulu dari pendoa, ya lalu saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah tahu kalau saya akan jadi pembicara, nggak pernah ada, ya. Saya cuma di pendoa terus, lalu mulai dijadwal. Nanti tiap jam 2 siang kita ada pertemuan doa ya, kita doa syafaat. Nah, mulai itu digilir. Nanti sharing firman ya. Nanti Debbie nanti minggu depan ya yang sharing firman. Saya sudah bingung nih, aduh mau khotbah apa ini? Padahal cuma depan 10 orang saudara. Ya pendoa-pendoa saja. Tapi Tuhan tuh bilang, kamu kan tiap hari baca Alkitab. Setiap kali baca Alkitab kan ada catatanmu. Saya dulu kalau baca pasal 1 ini dapatnya apa, 1, 2, 3 poin. Tuhan bilang ya itu aja yang kamu sampaikan. Waktu saya mulai berkhotbah di pendoa, semua pada ngomong, ih luar biasa loh khotbahnya. Kita diberkati loh. Dari situlah ini mulai naik-naik nih. Ya, semua pendeta-pendeta besar itu mereka pertama kali diasah karunianya itu dari dalam gereja. Amin saudara. Ya, makanya kita harus bertumbuh dalam gereja. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus ada dan tertanam di dalam gereja, mengasihi gereja tempat kita bertumbuh? Karena di dalam gereja lah kita ini bisa menyalurkan kasih kita. Ya, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Jadi untuk mengasihi orang lain itu bukan kebutuhan orang, kebutuhan pribadi kita loh. Menyalurkan kasih kepada orang lain itu kebutuhan ternyata. Mengasihi orang lain itu kebutuhan. Allah itu kasih. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu kasih, berarti dalam diri kita ini juga ada kasih. Nah di dalam gereja kita bisa belajar saling mengasihi. Perintah Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya, ya biarlah engkau saling mengasihi. Di gereja kita bisa saling menolong. Di gereja kita bisa saling menguatkan. Di gereja kita bisa menyalurkan kasih kita. Ya, kita bisa berdoa, kita bisa ya memberi sesuatu bagi orang lain ya di gereja.
Bahkan di gereja pun menjadi tempat kita untuk menabur. Menabur tenaga, menabur daya, menabur pemikiran, bahkan menabur dana. Karena gereja memang membutuhkan dana, ya. Dan itu saudara. Ya, kita sama-sama yuk. Mari kita mulai bertumbuh di akhir zaman ini, supaya nanti kalau Tuhan Yesus datang, ya kita menjadi orang Kristen yang aktif, yang mempergunakan karunia kita, bukan orang Kristen yang diam aja, tidak mau tahu. Ayo, ini waktunya supaya satu saat kita menghadap Tuhan, kita mati, tidak ada penyesalan. Karena selama aku hidup, aku sudah melayani Tuhan. Aku tertanam di gereja dan aku bertumbuh, aku dikuatkan, hidupku diubahkan, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, kata firman Tuhan. Karena engkau dipanggil untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap terus konsisten sampai Tuhan Yesus datang. Makanya saudara, di gereja itu juga pelayanan dipercayakan bagi mereka yang sudah teruji. Jangan yang baru bertobat, kata firman Tuhan. Karena orang yang baru bertobat belum terbukti buahnya, kesetiaannya. Ya, banyak orang datang kepengen ya naik di atas mimbar, tapi ternyata hidupnya, makanya saudara, orang melayani Tuhan, memakai karunia-Nya di gereja, pertama kali harus dilandasi dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia bertumbuh dan berbuah. Ya, supaya nama Yesus tidak dihujat. Jangan sampai kita sudah naik di mimbar, ternyata itu ya yang jadi WL itu ani-ani ternyata. Ya, bukan angel loh, bukan ya. Angel bukan aneh-aneh. Ya, atau wah itu yang pemain musik itu ternyata selingkuh, punya selingkuhan di sana. Ya, itu ternyata pengkhotbahnya itu wah utang enggak bayar. Nah ini. Ya, jangan sampai nama Yesus dihujat orang. Saya dulu pernah membaptis ada seorang artis, saudara, dia terima Tuhan Yesus lalu dia minta dibaptis. Ya, beberapa gereja mendengar dia bertobat. Lalu dia bilang sama saya, "Kak, saya itu mau diundang kesaksian." Saya bilang, "Jangan dulu. Kamu jangan dulu naik ke mimbar gereja untuk bersaksi. Pastikan dulu buahmu itu tetap teruji. Jangan buru-buru naik di mimbar. Banyak orang pengen buru-buru naik di sini. Ya, nanti kalau sudah naik ke sini bikin malu Tuhan, kan sudah terjadi banyak ya. Udah terlanjur naik bersaksi ternyata cerai, sudah bersaksi ternyata selingkuh, sudah bersaksi nama Tuhan dihujat. Ini bukan tempat main-main. Ya, kita melayani Tuhan, hasilkan dulu buah yang konsisten, tetap teruji. Saya bertobat tahun 95. Kalau dihitung sampai tahun ini sudah 31 tahun. Teruji. Pertobatannya malang melintang, saya tetap Yesus, tetap jaga hidup dalam kekudusan, tetap berbuah dalam Tuhan. Barulah dipercayakan pelayanan. Ya, jangan yang baru bertobat, yang cuma pengen cari panggung, pengen cari mimbar. Makanya juga semua para pelayan Tuhan di sini, pemusik, WL singers, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah berdiri di sini. Itulah artinya kita harus bertumbuh, berbuah. Supaya jangan kita sudah melayani tapi ternyata gak dikenal. Besok berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan aku ini tiap minggu main di FIFA loh, main musik loh. Saya yang bass. Ya, itu yang semangat sekali, saya yang khotbah Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, aku gak kenal engkau pembuat dosa. Aku yang WL gak kenal. Ya, betapa malunya kita kelak ketika kita disangkal di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama merendahkan diri di kaki Tuhan. Hidup dalam pertobatan, bertumbuh, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap sampai Tuhan datang. Teruslah menabur kebaikan, menabur tenaga, menabur pikiran di gereja, menabur dana di gereja. Apapun yang bisa kita tabur, kita beri yang terbaik. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kita mau bersyukur karena segala kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mau katakan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kami mau Tuhan memilih untuk tinggal dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau.
Dan kami mau sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Engkau, berbuah di dalam Engkau.